Selamat sore teman-teman, apa kabar? Ketemu dengan saya, Wahana Kecil. Sudah lama saya tidak mengobrol di channel ini dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Evi yang sudah bersedia menemani saya ngobrol kali ini. Halo Vi, Halo, apa kabar? apa kabar Iya, terima kita kasih dalam ya. Setelah kesalahan teknis minggu lalu, kita terpaksa rekaman ulang. yang Mm-mm. Ini sedang di kantor. iya, ini lagi di kantor, jadi kebetulan kita mau ngetek ulang ya udah sekalian aja deh. Oke. Iya, di episode yang baru ini kita mau obrolin buku apa nih, Evi? Kali ini kita mau ngobrolin buku novel Pulang Mhm, dari Leila Esudori, mhm, buku yang berlatar belakang kisah novel tapi berlatar belakang sejarah peristiwa 65. mhm, Buku yang menarik buat aku dan apa ya, jadi banyak info lagi sih mengenai peristiwa 65 itu. mhm. Jadi kita bisa cerita sedikit eh, novel Pulang. Aku lagi nggak pegang bukunya, Evi. Mungkin Evi bisa Oh, tunjukin nggak? Mhm. ini bukunya Oke, ya itu dia. yang Tebal akan juga ya. betul banget. Bukunya tebal sekitar berapa ya? Ada 400 halaman lebih, Mhm, 458 459, mhm. dan ini waktu untuk membacanya berapa hari ya waktu itu aku baca ini. Lumayan deh sekitar 3 hari. Iya, iya. Buku ini page turner ya. Jadi bahasanya gampang dicerna, tapi nyastra juga gitu. Oh. Iya, Evi bisa cerita sedikit sih, ini bukunya tentang apa, tokohnya namanya siapa aja. Oke. Novel Pulang ini adalah novel pertama yang mengangkat isu 1965 dalam format novel, dan di dalam novel ini ada tiga, sebenarnya empat ada empat tokoh utama. Cuman yang tiga tokoh itu adalah wartawan di sebuah kantor berita. Yang satu lagi juga sama, temannya ini juga kerja di kantor berita, tapi kayaknya bukan wartawan. Mereka adalah Dimas Suryo, eh, Nugroho, Rishab. Mereka bertiga ini yang wartawan dari apa namanya kantor berita tersebut, dan Chai, salah satu karyawan juga di kantor berita tersebut, tapi bukan seorang wartawan. Dan ceritanya ini mengenai apa ya, si cerita dari novel ini tuh diawali dengan penangkapan Hananto, pimpinan redaksi di kantor Berita Nusantara tempat mereka bekerja. Dan setelah itu Dimas Suryo mulai bercerita bahwa sebelumnya Dimas dan Nugroho itu ditugaskan untuk meliput suatu acara jurnalistik di Santiago. Mhm. Terus kemudian sebenarnya harusnya Hananto sendiri yang pergi bersama Nugroho, tapi karena Hanantonya sibuk, akhirnya Dimas yang diminta untuk menggantikan dia. Dan setelah mereka ada di sana,
tiba-tiba pecah peristiwa 65 dan akhirnya mereka nggak bisa kembali ke Indonesia. Dan begitu juga yang terjadi dengan Rishaf. Rishaf juga ditugaskan ke Havana, ada untuk urusan organisasi Asia Afrika di sana. Itu juga sama. Eh, Mereka akhirnya nggak bisa kembali ke Indonesia, paspor mereka dicabut dan mereka menjadi stateless, jadi nggak punya warga negara. Dan akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk berkumpul di Paris dan kemudian disusul oleh Chai dan ya mereka di sana setelah beberapa tahun menetap sampai memiliki kewarganegaraan Prancis karena memang mereka nggak bisa kembali lagi ke Indonesia setelah peristiwa 65 itu mereka terseret-seret juga sampai kemudian di tahun 3 tahun setelah peristiwa 65 itu Hananto ditangkap karena eh, karena Hananto berpolitik yang apa ya bisa mungkin disimpatisan dari sayap kiri pada waktu itu dan akhirnya dieksekusi. Nah, eh, Dimas Nugroho, Rishaf dan Chai di selama di Paris mereka juga bekerja serabutan. Kemudian Dimas bertemu dengan Vivian, eh, mahasiswa mahasiswi Sorbonne, Universitas Sorbonne, dan sampai mereka menikah dan memiliki anak bernama Lintang Utara, anak perempuan. Kemudian mereka juga berempat eh, memutuskan untuk memulai usaha bersama di bidang kuliner. Mereka mendirikan restoran Indonesia yang bernama Restoran Tanah Air. Terus Lintang eh, yang juga memiliki darah Indonesia, tapi sama sekali belum pernah mengenal Indonesia secara dekat. Kemudian saat tugas akhir, Lintang memutuskan untuk membuat film dokumenter mengenai apa namanya tahanan politik yang eh, terlibat di peristiwa 65. Akhirnya tahun 98 Lintang ke Jakarta. Pada saat Lintang ke Jakarta, ternyata di bulan eh, Lintang ke Jakarta, yaitu di bulan Mei tahun 98, di Jakarta sendiri sedang mengalami satu peristiwa besar lagi, yaitu tragedi 98. Jadi apa ya setelah apa namanya baru pertama kali ke Indonesia, Lintang udah berhadapan dengan satu peristiwa yang apa mungkin ada kaitannya dengan apa yang dialami oleh ayahnya pada waktu peristiwa di tahun 65. Dan apa namanya novel Pulang ini emang apa ya menggambarkan bagaimana kerinduan Dimas untuk bisa kembali ke Indonesia dan sampai apa namanya Dimas eh, pernah berkata bahwa dia ingin pulang ke rumah, sebuah tempat yang paham bau bangun tubuh dan jiwanya, dan Dimas ingin pulang ke Karet. Dan memang pada akhirnya eh, apa ya Dimas bisa pulang kembali ke tanah air, tapi dengan kondisi eh, sudah tidak bernyawa. Gitu. Jadi memang ironis buat Dimas karena Indonesia adalah rumah yang dekat tapi jauh buat dia. Hmm, Itu sih yang iya, menurut aku dari ya. novel ini.
Ya, ini novel kesekian yang aku baca mengenai peristiwa 1965. Eh, Sebelum-sebelumnya ada Amba, Laksmi Pamuncak, kemudian Ronggeng Dukuh Paruk, eh, itu Oh, oke. ya Baru tahu ternyata itu juga Ronggeng Duku 1965. Paruk. Mm-mm. Oh, Iya, ada banyak sih sebetulnya. Tetapi Mbak Lela Escudori, penulis novel Pulang ini memang memberi eh, cerita yang lain ya dari yang sudah-sudah ya, gitu, dari novel yang sudah-sudah aku baca. Eh, Misalnya ini novel cerita tentang dua generasi, Dimas Suryo ya, dan anaknya Lintang Utara, dan juga mewakili dua peristiwa besar yang terjadi di negara ini ya, tragedi 1965, kemudian tragedi Mei 1998. Jadi itu sama Mbak Lela digabungkan. Ya, buatku menarik ya, sih di situ. Juga tentang, jadi antara 1968 sampai 1998 ya, itu setting waktunya itu, dikisahkan kaum eksil ya, Dimas Suryo dan ketiga kawannya di Paris. Ini adalah orang-orang yang tanpa tujuan sebetulnya untuk menetap, ya, yang sama sekali tidak bertujuan untuk menetap di luar negeri, tetapi karena terjadi pergolakan, mereka nggak bisa pulang dan jadi stateless ya awalnya, sampai dapat suaka di Prancis. Mhm. Untuk bertahan hidup mereka awalnya hanya mengandalkan bantuan tunjangan hidup dari pemerintah Prancis, tetapi mereka kemudian lama-lama malu karena seperti aku lupa seperti eh, seperti mengemis gitu, menengadahkan ya, tangan. betul. Akhirnya mereka bikin restoran. Restoran ini nyata ada benar-benar di kota Paris dan ada temanku yang pernah menulis tentang restoran ini. Jadi temanku Budi Kurniawan namanya menulis tentang restoran Indonesia. Nama restorannya itu restoran Indonesia. Dan Mas Budi Kurniawan ini mewawancarai Sobron Aidit. Jadi Sobron Aidit adalah salah satu pemilik dari restoran Indonesia ini gitu. Eh, Mm-mm. mhm. Kurang lebih ceritanya sama, ada kesamaannya gitu. Misalnya tiba-tiba didatangin Intel restoran Ya, itu. oh, Mm-mm. memang Itu ada di, juga kan ceritanya di situ. di sini iya betul. Didatengin Intel. Tapi apakah memang benar kejadian itu juga pernah dialamin langsung di sana gitu, Mbak? Mm-mm. Kalau menurut Sobron Aidit pernah di buku itu ya, di buku restoran. Apa judulnya Melawan dengan Restoran kalau nggak salah judul bukunya. Oke. Mm-mm. Oh, oke. Iya, jadi Hmm. bahkan sampai di luar negeri sana pun tindak tanduk mereka diawasi. Ya. Mhm. Apa bagian yang menarik sih dari buku ini? Bagian yang menarik buat aku eh, pemaparannya, pemaparan Dimas sih sebenarnya, Hmm. Mbak. Yang mulai dari dia apa namanya menceritakan kenapa sih awalnya gitu, kenapa sih harus dia sama Nugroho yang pergi ke acara itu gitu. Hmm. Terus bagaimana apa namanya eh, dari setelah mereka di luar negeri pun info info dari adiknya Aji yang luar biasa kayaknya mencekam juga ya mereka begitu peristiwa tersebut meletus itu mereka juga keluarganya baik keluarganya Aji maupun apa namanya keluarganya Hananto waktu itu karena Hanantonya buron akhirnya istri dan tiga orang anaknya jadi sasaran juga diinterogasi begitu panjang Hmm. mengenai keterlibatan apakah mereka terlibat atau enggak udah gitu juga apa namanya terutama Surti sama anaknya tiga yang masih kecil-kecil pun harus ngerasain di penjara gitu karena
tuduhan itu. Pemaparan itu yang benar-benar menarik sih buat aku. Dan Hmm. memang ada satu terlebih lagi di bagian di bab-bab belakang begitu menceritakan tentang eh, segara alam. Terus di situ juga ada cerita mengenai eh, sepupunya Lintang, anaknya Aji, Rama yang waktu itu mau eh, melamar kekasihnya itu baru ngaku gitu kalau apa mereka kalau dia tuh malu gitu menyandang nama Suryo dengan label yang begitu menakutkan gitu, Hmm. tahanan politik gitu. Hmm. Padahal itu nggak ada sangkut pautnya sama Iya. sekali kan dengan mereka gitu. Tapi pada waktu itu di era Orde Baru itu memang nggak ada tebang pilih gitu. Semua disamaratain semua sampai dia harus berbohong dan apa ya ikut emosional sih baca di part itu Mbak Hmm. gitu. Ikut ngerasain gitu gimana akhirnya mereka Aji Bintang juga ikut untuk acara makan malam bersama itu dan gimana reaksi keluarga calonnya Rama itu apa ya eh, mengejek gitu. Hmm. Lagi mereka udah pernah ke sana, udah tahu restorannya, terus apa menghina dengan mengatakan sarang komunis dan apa yang masakannya itu aja gitu kayak benar-benar underestimate banget gitu dan kalau aku jadi kayak ngerti gitu posisinya Lintang di saat itu tuh benar-benar yang pasti marah banget sih gitu karena apa ya nggak tahu tapi sok tahu gitu nggak ngerti apa yang dirasain Dimas dan yang lain-lainnya tapi apa sok tahu gitu. Hmm. Emosi banget sih. Iya. Suka apa ya caranya Mbak Lela itu emang mm, menuturkannya nggak susah sih untuk dicerna. Tapi Hmm. itu memang yang aku suka dari buku ini cara Dimas menuturkan ceritanya. Hmm. Benar-benar kayak jadi apa ya? Jadi sebenarnya kan background background sejarah ya tetap fiksi tapi backgroundnya sejarah cuman membaca ini tuh kayak eh, beneran ya ini gitu loh kayak apa sih kayak bener-bener itu yang di tokohnya ini ada gitu Hmm. Hmm. kayak Iya. gitu. Mungkin buat teman-teman yang lahir sebelum 1998 sulit membayangkan ya masa itu gitu. Iya, benar. Eh Apa namanya selama 32 tahun ada orang-orang yang terkena stigma meskipun mereka nggak tahu salah mereka apa. Itu itu nggak hanya ke diri mereka langsung, tapi juga eh, keluarga, anak, bahkan ipar yang jauh itu Hmm, susah gitu benar. untuk memperoleh pekerjaan sebagai pegawai negeri misalnya itu nggak mungkin karena ada syarat Hmm, harus bersih lingkungan gitu. iya itu baru Iya. tahu itu setelah baca ini mbak Oh gitu. ada istilah bersih bersih lingkungan Hmm. gitu segitunya ya gitu aku pun eh, balik lagi ya memang benar dari yang aku udah eh, jujur setelah baca ini jadi pengen tahu nih jadi aku cari tahu gitu apa sih ini gitu Hmm. karena yang selama ini kita tahu kan memang dan dari dulu selalu yang diputar film G30 SPK Hmm. itu terus gitu Hmm. jadi Hmm. memang jujur mindsetnya aku kan taunya itu jelek eh, jahat gitu jadi hmm, apa ya jadi benar kita tuh udah banyak di apa sih hmm, mungkin mesti cari tahu deh kayak gimana sebenarnya gitu Hmm. gak melulu apa yang kita lihat apa yang kita dengar selama ini seperti itu. Ya, harus cross check ya. Banyak informasi yang sepertinya dibelokkan
dan tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Tapi aku kepingin komentar soal bahasa, Evi. Bahasanya Mbak Lela ini halus ya, bahasa Iya, sastra yang untuk menggambarkan adegan kekerasan itu oke, kita tahu itu sadis gitu. Tapi Mbak Lela nggak menceritakannya secara kasar gitu. Jadi iya, kita kita merasakan gitu, itu mencekam, itu mengerikan gitu ya. Itu jahat sekali perbuatan itu, tapi nggak vulgar gitu. iya, Eh, Berasa nggak sih? iya, Mhm. memang iya. Nggak terlalu, ya, iya betul sih yang Mbak Lita bilang. Jadi kesannya memang dapat sih gitu. Ngebayanginnya gitu kayak, oh iya kejadiannya memang seperti itu. Tapi memang penuturannya nggak yang eh, jadi sadistiknya tuh gimana gitu. Mhm. Jadi ya diperhalus. Mhm. Jadi nggak terlalu mengerikan. Iya. Heeh. Yang aku suka juga ini, Vi, bagaimana Dimas Suryo. Entah kenapa Mbak Lela tuh di dua bukunya ya, eh, itu tokoh utamanya itu laki-laki dan Hmm, pintar memasak. iya, Iya. benar banget. Hmm. Jadi kalau kita baca Ya, Laut Bercerita itu kan juga tokoh utamanya biru laut itu pintar memasak. Di sini Dimas Suryo pintar pintar masak. memasak. Mm-mm. Sama keduanya juga berlatar belakang Solo. Iya, ya mungkin Hmm, ada kedekatan Mbak Lela dengan Solo juga ya. Atau ada sejarahnya memang. Karena setahuku banyak seniman dari Solo yang terkait yang menjadi korban tragedi 1965. oke. Mhm. Terus ya di situ sih yang aku suka bagian bagaimana Dimas memasak itu mereka dia mengandaikan bumbu masak itu seperti berpuisi. Itu Iya. puitis banget adegan itu ya. Eh, eh, eh. Kalau tokohnya nih Evi paling suka sama yang mana? Kalau di sini tokohnya yang aku suka Vivian Mhm. karena apa ya? Itu kelihatan mungkin sisi feminismenya eh pintar, perempuan pintar, kelihatan sekali gitu, terpelajar dan apa ya? Aktivis juga. Terus gimana dia bisa apa? eh, menata hatinya kali ya begitu begitu dia tahu hmm, Dimas itu pasti punya masa lalu yang sampai kapanpun dia nggak akan bisa lupa. Dia punya di sisi hatinya Dimas itu ada Surti yang sampai kapanpun tetap eh, mengisi bagian hatinya dia, sekalipun udah sama Hananto, tapi apa buat Dimas Surti begitu spesial dan Vivian itu pengertian, cukup pengertian dan apa ya tetap memberi ruang gitu buat Dimas. Jadi nggak yang egois egois banget, tapi Mhm. ya tetap ada ya namanya perempuan istrinya, tapi masih ada mantannya yang masih diingat. Tapi ya itulah kebebasan yang dia kasih gitu ke Dimas. Buat Hmm. aku, buat aku keren sih, maksudnya kayak yang menarik aja gitu. Hmm. Ada eh, di tahun itu gitu, di tahun-tahun 68 gitu, udah ada pemikiran yang seperti itu. Atau mungkin karena dia orang Eropa, nggak tahu juga sih, mungkin. Kalau seingatku pada masa itu Simone Simone Beauvoir itu memang sedang naik ya. Dia nulis Second Sex itu kan. Jadi memang feminisme sedang galak-galaknya gitu. Terutama di
Sorbonne. Karena kan itu Sartre dan Beauvoir itu kan yang sedang kondang di masa itu. Eh, kita sama-sama menyukai tokoh perempuan, Evi, tapi aku lebih suka sama Lintang. Oh, Iya, ya, dengan ya, ya. dengan kepolosannya gitu ya. Eh, Mm-mm. dan itu diceritakan dia tumbuh dengan buku, dengan film, dengan Iya. sahabat-sahabat bapaknya gitu. Eh, Mm. jadi dia antara Eropa tapi Indonesia nggak pernah ke sana dan dia hanya tahu Eropa Mm. gitu kan. Tapi jatuh cinta sama orang Indonesia juga gitu. Dan Iya. adegan adegan perayaan Heeh. Hari Kartini di KBR itu telak banget tuh sindirannya Mm. Mbak Lela itu. Ya, itulah bisa yang mengemasnya gitu gitu. Mhm. Iya, Surti juga sih buatku menarik. Dia anak dokter kan, Iya. tapi terpaksa jadi penjahit karena ya itu nasib ya, Iya. entah itu. Eh, tapi baca ini susah nggak, Evi? Buat aku baca ini nggak susah sih, Hmm, meskipun alurnya maju mundur gitu Mbak. iya. Kadang ini sekarang lagi di 68, nanti balik lagi ke 90-an, 98 gitu. Mhm. Terus nanti flashback lagi gitu. Iya. Tapi nggak ada yang putus gitu. Jadi oh oke gitu. Jadi nggak ada yang perlu apa sih kayak ini tadi gimana sih ya gitu. Kayak yang bingung tadi nyambungnya kemana gitu. Jadi nggak perlu kayak gitu. Tetap apa runut gitu meskipun flashback tapi enak Mhm. cara cara Mbak Lela menuturkannya itu nggak ruwet. Iya, iya. Karena ada beberapa teman yang bingung ini, Vi. Kan eh, yang aku tahu Mbak Lela Hudori itu pada saat menulis buku ini sedang gandrung-gandrungnya dengan Orhan Pamuk. Dan sepertinya Mhm. sepertinya terinspirasi Iya. banget dari My Name is Red. Jadi buku ini diceritakannya kan ini seperti My Name is Red. Masing-masing tokoh Oh, itu jadi bercerita ya. mm-mm, masing-masing tokoh itu bertutur gitu. Tetapi ada beberapa bagian yang aku pikir ini Mbak Lela yang ngomong gitu. Eh, berasa gitu Hmm. nggak? Iya terutama kalau lagi nyeritain tokohnya yang perempuan gitu. Hmm, Iya itu hmm, berapi-api. ya, ya itu ininya ya. Consciousness-nya Lila Hudori Iya, yang diwakili oleh tokoh-tokoh perempuan ini gitu. iya, heeh, Hmm, betul. hmm, Iya. Kalau menuturkan yang tokoh-tokoh laki-lakinya tuh apa ya? eh Gregetnya emang kurang gitu. hmm, ya, Hmm, hmm, ya biasa aja gitu. Ya ada perlawanannya, ya ada gitu. Tapi eh ya apa ya kurang greget gitu. hmm, hmm. Ya Iya. ada ini juga sih yang greget tuh waktu teman-temannya Nara itu pacarnya Lintang Utara datang ke restoran. eh Oh, ya itu aku ngebayangin makanan itu seperti sihir ya. Jadi mereka tuh lupa sama sekali dengan iya. keadaan gitu dan ketika ditanya soal komunis oleh keempat ayahnya Lintang ini, eh, apa mereka Betul. nggak berpikir nggak ambil pusing gitu. Dan aku suka tuh siapa yang bilang mau ahli ekonomi dari negara manapun pasti belajar Marxis gitu, pasti belajar Hegel. Bener. Kenapa itu dilarang juga kan? Padahal mereka diplomat. Jadi Iya. ada protes-protes seperti itu. Hmm. Betul. Makanya setelah mencari tahu, abis baca ini terus juga cari tahu, hmm,
Ini ya juga ya gitu. Pasti ada yang kenapa sih dilarang gitu sebenarnya gitu. Mm-mm. Hmm. Sebenarnya mungkin yang melarang tuh order pemerintah pada waktu itu gitu. Mm. Sebenarnya pasti ada sisi baiknya. Nggak, apa ya, kalau buat aku mungkin kenapa nggak kita ikutin yang sisi baiknya gitu. Mm. Yang nggak bisa ya udah gitu. Terus jangan langsung disamaratain, ini apa terlarang gitu. Tapi terlarangnya itu yang bagian mananya gitu. Mm. Apa sih yang membuat dia terlarangnya itu gitu. Iya, iya. Tapi ya itu kita lagi-lagi kembali ke ini ya, bentuk fasisme gitu. Jadi mau apapun idealismenya, kalau itu jadi kendaraan fasis kan memang menakutkan ya. Iya. Komunisme di Cina itu kan menakutkan, di Korea Utara menakutkan. Hmm, Eh, Ya sama aja jadi sepertinya posisi kita pada masa itu kan. iya. Makanya tuh apa ya, kayak aku sempat cari, sempat nggak tahu kalau kita googling itu eh, apakah juga info yang ada di situ benar, bisa dipertanggungjawabkan, Mhm. atau eh, juga hasil pelintiran juga nggak tahu sih Mbak. Memang mungkin karena aku googling aja sih gitu. Hmm. Jadi ini tuh sebenarnya eh, komunisme itu ideologi yang berkenaan dengan filsafat politik, sosial, dan ekonomi dengan tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi, dan adanya kelas sosial, uang, dan negara. Mungkin semacam apa? Menolak sistem masyarakat berkelas. Hmm. Seperti itu yang aku dapat ketika Iya. aku Google. Jadi Hmm. mungkin ini yang menjadi terlarang pada waktu itu. Iya. Itu kali Hmm. yang Ya, terlarang gitu. hmm. Yang aku suka di novel Pulang ini Mbak Lela berusaha mencari jalan tengah juga ya. Kan di situ Dimas Suryo juga diceritakan bergaul dengan tokoh garis kanan yang juga Mm-mm. bekerja Iya, di media tempat dia bekerja gitu. Dan juga ketika dia tiba di Paris dan belajar segala hal itu juga dia apa namanya? Dia pada akhirnya menemukan bahwa ideologi yang berusaha sesapi yang berusaha apa namanya? di dijejalkan oleh Hananto bosnya kepada Dimas Suryo dan kawan-kawannya itu nggak sepenuhnya benar juga gitu. iya, betul. Heeh. Ada kan ya adegan kalimat seperti itu ya. Iya. Mhm. Dan iya, tapi memang nggak banyak sih nyeritain, apa namanya, tokohnya gitu. Mhm. Yang jadi memang Mbak Lela juga bikin balance antara kiri dengan kanan, tapi memang nggak terlalu banyak karena kan ini yang lebih mungkin fokusnya adalah eh, apa ya, Dimas yang dan teman-temannya nih apa sih mungkin kayak ini loh korban korban peristiwa 65 tuh kayak gini gitu. Mungkin Mhm. mau menunjukkan sisi itunya kali kalau menurut aku ya. Iya, Dan iya, memang ternyata banyak banget gitu di daerah Eropa itu bertebaran gitu. iya, Eh, apa namanya, tapel-tapel yang mereka nggak nggak ikut-ikut gitu, tapi ya udah karena disamaratain semua udah langsung dibabat abis gitu. iya, Mau itu simpatisan atau memang temennya, keluarga keluarganya udah semuanya eh, labelnya sama gitu. iya. Iya, aku setuju tuh Vi sama yang tadi bahwa novel Pulang ini lebih menceritakan nasib para eksil ya
di luar yang tadinya ke luar negeri hanya sekadar untuk sebuah acara atau liburan, atau juga mereka yang sedang kuliah karena beasiswa dari pemerintah, tapi tidak bisa pulang karena terjadi pecah tragedi di tahun 1965 ini. Eh, iya, gimana Vini nasib kaum eksil kalau menurut Evi dari bacaan Evi di novel ini? Kalau aku baca ini sedih sih. Hmm. Aku eh, melihat dari sisi Dimas, si tokoh utamanya itu eh, sedih gitu karena eh, ya benar Mbak kayak mereka itu eh, keluar negeri itu hanya tugas gitu kan, tugas dari kantor. Tapi tiba-tiba langsung paspor dicabut gitu, terus nggak punya warga negara dan sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak mau pulang nggak bisa. Keluarga di Indonesia kenapa kenapa kita juga nggak bisa ngeliat gitu, nggak bisa sampai ibunya meninggal pun dia nggak bisa datang gitu. Hmm, aduh ngerasa sih kalau kayak gitu, kalau di posisi itu juga pasti sedih, tapi gimana gitu. Eh, apa ya, kayak susah deh. Ngerti lah kayak kayak apa ya, kayak kayak ngerti deh aku gimana sih rasanya mereka di sana tuh. Udah gara kesel marah pasti gitu kan, tuh pasti ada gitu kayak gak ikut-ikutan tapi kenapa jadi kayak gini gitu. Hmm. Hmm, pasti sedih banget dan udah gitu sampai semua gitu, sampai semua keluarganya pun kena gitu, yang nggak tahu apa-apa, yang nggak ngerti apa kena. Dan mungkin dijejelin pertanyaan-pertanyaan yang apa sih, kayak berusaha membuat kayak mungkin kayak ngaku aja gitu, kayak mungkin mereka dikasih pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan mungkin, yang sampai mungkin sampai akhirnya ya istilahnya mungkin dipaksa sampai mengaku gitu, padahal emang nggak terlibat dan nggak kenapa-kenapa gitu. Iya, ada tokoh Iya yang sampai, ini ya, yang menarik di sini yang dijuluki telunjuk itu. nah ya itu juga tuh, itu nyebelin banget sih. Baca bagian itu Mhm. ya, nyebelin banget sih. Si siapa namanya, si tokohnya itu Siapa? padahal teman sih, teman Sumarno. Sumarno. Mm-mm. Itu teman mereka Hmm, juga ya. teman mereka Iya, juga, tapi akhirnya dia juga yang apa namanya, jadi eh, yang bocor gitu. Jadi apa sih kalau istilahnya sekarang tuh, jadi eh, ininya yang jadi pembisiknya gitu untuk pihak musuh. Dan ini juga kalau aku baca sama juga ya, ternyata di eh, Laut Bercerita juga ada tokoh yang seperti itu. iya, iya. Itu Heeh. yang makan temen banget ya. Wah, ternyata dia Hmm. itu gitu. Dan itu kesel banget waktu Sumarno datang ke restoran itu, udah kayaknya siap banget gitu Dimas mau Iya. mencincang dia. Juga adegan ketika dia menemui Vivian ya. Ah itu juga apa gitu urusannya sampai tahu ke situ-situ gitu. Itu yang benar-benar ngeselin banget. Nah yaitu balik lagi Vivian itu pintar pintar ya karena dia juga dosen, jadi emang dia tahu gitu, wah ini pertanyaannya menjebak, oh ini kayaknya arahnya kemana gitu. Iya, itu ngeselin banget sih ada tokoh yang seperti itu. Iya, iya. Tapi kembali lagi memang ini, aku berpikir, jadi setelah tragedi itu, kemudian Orde Baru naik dan berhasil memantapkan kekuasaannya dia ya, dengan eh, dengan menghukum
mereka yang terlibat secara langsung atau enggak ke Pulau Buru, ya dikirim di penjara, ada yang di penjara Guntur, ada yang diceritakan juga kan, ada penjara di sini, ada penjara di sini kan. Kemudian juga eh, sebagian besar juga dibawa ke Pulau Buru gitu ya. Itu seperti Gulag atau Auschwitz gitu. Kalau zaman Nazi. Eh, Ternyata nggak selesai gitu. Mereka yang jauh pun masih diawasi. Jangan sampai mengotori ya dalam tanda kutip lingkungan yang udah bersih gitu. Iya, Heeh. iya. Itu makanya yang sampai kalau nggak salah Pram juga kena ya. Mhm. Itu mereka yang di Pulau Buru itu juga, aduh, Hmm. udah dibuang ke sana tanpa di apa di Adil. nggak diadilin, nggak tahu salahnya di mana. Pokoknya bener-bener eh, sapu deh gitu. Mhm. Semua disapu bersih. Nggak tahu dia benar atau salah, Hmm. masuk aja semua. Ya. Tapi justru mungkin dari situ ya sebenarnya dari situ kali ya Mbak yang bisa timbul riak-riak kecil gitu kayak apa ya? Jadi justru mereka yang bisa cari tahu kali ya kok segini segininya gitu. Mereka diperlakukan bukannya harusnya khawatir ya kalau kayak gitu bisa timbul apa pergerakan kecil gitu Mhm. yang Ya. harusnya takutin kan justru yang kayak gitu. Ya, pergerakan tuh Kan sebenarnya pasti udah terjadi juga sih. Misalnya peristiwa Malari tahun 70-an. Kemudian Tanjung Priok itu 80-an. 90-an tuh kan juga udah banyak. Makassar berdarah misalnya. 94 atau 96 ya, aku lupa. Hmm, udah mulai iya, ada tapi di lagi-lagi langsung babat hmm, semua habis. hmm. 98 tuh memang ininya karena krisis moneter kan. Iya, krisis moneter juga, terus mungkin udah jengah gitu ya kayak udah muak kali ya Hmm. Iya, dengan 30 keadaan yang terus gitu. 30 tahun lebih ya, udah. Mm-mm. Kayak dicekokin hal-hal yang eh, kayaknya nggak gitu gitu. Apalagi apa namanya kebebasan pers juga habis itu udah benar Hmm. pada zaman itu susah untuk bersuara. Iya, iya. Hmm. Setelah novel pulang nih kan Mbak Lela menulis Laut Bercerita. Kemudian ada yang baru, namaku Alam. Nah, ini Aku pikir terkait ini ketiga novel ini seperti trilogi ya. ya justru yang seru alam ini kenapa bisa sampai akan ada lanjutannya karena ini baru buku pertama kayaknya Iya ya. sama alam. Kayaknya kemungkinan akan ada lagi tapi kok nggak tahu juga ya. Belum belum baca Mhm. tapi ini ada mungkin kisi-kisinya ya di buku pulang ini. Karena kan Ya. eh, alam segara alam itu anak bontotnya ya, anak bungsunya Hananto yang nggak kenal banget eh, bapaknya karena masih waktu Hananto ditangkap juga itu dia masih kecil, masih 3 tahun. Terus waktu bapaknya dieksekusi juga istilahnya masih belum tahu banyak. Mhm. Mungkin dah dari cerita ibunya, dari cerita kakak-kakaknya, jadi tahu gitu. Bahkan waktu dia SMA pun udah mengalami perundungan karena bapaknya dibilang pengkhianat negara. Padahal maksudnya mungkin anak-anak itu di waktu itu ngerti nggak sih gitu apa itu gitu kan pengkhianat negara tuh ngerti nggak mereka merundung kayak gitu gitu. Sebenarnya mereka ngerti sejarahnya banget atau enggak kan tapi sampai akhirnya eh, alam mengalami hal itu gitu dan mungkin itu kali yang membuat dia eh, mencari tahu dan kebetulan juga
Aji sebagai perantara antara Dimas dan keluarganya Surti yang dekat pada saat itu kan juga bisa apa ya bisa jadi sumber informasi dan akhirnya kayaknya lebih terlibat di jadi seorang aktivis gitu untuk memperjuangkan jadi tahu mungkin ya apa sih yang dikerjain oh apa bapaknya juga teman-teman bapaknya gitu Hmm, ya, kayaknya menarik sih. menarik ya. Mm. Kalau Jadi novel mau pulang, kenapa, Evi? jadi mau tahu tentang alamnya apa sih yang diceritain Mbak Lela. Hmm, ya, ya. Kalau Iya. novel pulang ini, apa yang akan Evi sarankan kepada teman-teman yang belum baca? Untuk teman-teman yang belum baca, kalau buat aku ini satu novel background sejarah yang kayaknya perlu teman-teman baca. Jadi paling nggak ada gambarannya kayak gimana peristiwa 65 yang memang buat teman-teman jauh banget, belum pernah ngerasain itu dan belum tahu itu mungkin secara eh, lebih banyak gitu. Terus udah gitu di sini juga ada kisi-kisi peristiwa 98, tragedi Mei 98. Dan itu kalau mau tahu lagi tentang aktivis yang diculik dan segala macamnya, itu teman-teman bisa langsung lanjut baca ke apa Laut Bercerita. Hmm, Jadi mungkin bisa apa namanya buat teman-teman ini satu bacaan yang berisi ya kalau buat aku gitu. hmm. Jadi silakan dibaca. Oke, Evi. Makasih banget. Aku udah Ya, ngobrol. iya Mbak Lita. Mhm. Habis ini mau dilanjut lagi kita ke Laut Bercerita. Laut bercerita. Iya, kita tunggu ya. Kita Oh, cerita. baru banget juga. Mhm. Mhm. Jadi kita Iya, tinggal cari waktu lagi. kita tinggal cari waktu lagi untuk ngobrolin laut bercerita. Yang mungkin dalam waktu dekat Hmm. aja ya, nggak usah jauh-jauh. Boleh, boleh. Boleh banget, boleh banget. Ya. Ini udah kelamaan, udah berapa tahun kita berencana. Iya, rencana itu, tapi waktunya pada kalau mau pas di bulan yang tepat, tapi Iya, nggak usah menunggu bulan Mei, kita bisa ngebahas soal laut itu. iya, iya benar. Oke, Dan Oktober ini juga pas oke, ya. Novel Pulang ini boleh dibaca banget. di bulan Oktober ini. Iya. Oke, Mbak Lita, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan Ya, teknis kemarin. iya, nggak apa-apa. Ya, sampai ketemu lagi. Oke, Ya, teman-teman Wahana Kecil, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di episode Wahana Kecil lainnya. Simak saya dan teman-teman yang senang baca buku dan senang banget untuk bisa berdiskusi soal buku yang kami baca. Sampai ketemu.